Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa. Sholawat serta salam marilah kita haturkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kajian kali ini akan mengambil judul yaitu sabar menghadapi cobaan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Ketahuilah bahwa musibah dunia pasti akan berlalu. Karena dunia bukan negeri balasan, dunia adalah negeri amal. Namun terkadang Allah memberikan balasan hanya sebatas untuk peringatan dan pengugur dosa-dosa. Maka dari itulah tidak ada sejarahnya bencana terus-menerus mendera. Dia akan selalu berlalu dan berlalu. Berbeda dengan negeri akhirat disebut juga dengan Darul Jaza atau negeri balasan. Maka di akhirat orang yang beriman dibalas dengan surga dan akan senang terus-menerus. Orang yang tidak beriman akan dibalas dengan neraka yang akan menderita terus-menerus, tidak ada habis-habisnya. Bencana atau musibah itu terkadang menjadi nikmat dan terkadang pula menjadi azab. Kapan menjadi nikmat? Yaitu apabila dengan bencana itu kita menjadi orang yang sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih semangat menjalankan perintahnya, lebih semangat menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kalau ternyata musibah menjadikan kita lebih baik, berarti itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, dia selalu mengambil pelajaran dari setiap musibah yang menimpa. Sedangkan orang yang kurang beriman, dia akan selalu berburuk sangka kepada Allah dari setiap musibah yang menimpa. Orang yang beriman segera kembali dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berusaha untuk senantiasa memperbaiki ibadah yang selama ini mungkin banyak ditinggalkan. Maka musibah itu menjadi nikmat. Bisa jadi orang yang tadinya jarang sholat menjadi rajin sholat. Jika setelah mendapatkan musibah yang sebelumnya kita jarang berzikir menjadi rajin berzikir, alhamdulillah, yang tadinya jarang membantu orang lain dalam kebaikan, setelah mendapat musibah kita menjadi orang yang selalu berusaha bahu-membahu dalam kebaikan. Maka itu berarti musibah menjadi nikmat untuk kita. Musibah akan menjadi malapetaka jika setelah musibah iman kita kepada Allah semakin berkurang. Setelah musibah akhirnya kita semakin tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah dan membenci Allah. Sebagian orang ketika ditimpa musibah, dia bukannya kembali kepada Allah, tapi justru menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya orang yang beriman kepada Allah ketika diberi musibah jangan seperti itu. Kewajibannya adalah kita berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya, tapi yang zalim adalah hamba-hambanya. Allah ingin dengan musibah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Allah ingin agar kita mau kembali kepada Allah. Kita menjadi tunduk, sujud, dan terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah musibah menjadi nikmat untuk kita. Orang yang meninggal terkena corona ataupun yang lainnya, mungkin dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu. Nah, kita yang masih hidup ini harus berpikir, apakah setelah musibah ini berlalu, apakah
Kira-kira kita akan wafat di atas kebaikan atau tidak? Karena yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita yang masih hidup ini pasti akan menyusul mereka. Kita bisa selamat dari corona, tapi kita tidak akan selamat dari kematian. Kita selamat dari gempa ataupun yang lainnya, tapi kita tidak akan pernah selamat dari malaikat maut. Suatu hari malaikat maut pasti akan menjemput kita. Dengan ini seharusnya kita menjadi lebih baik, lebih semangat berbuat ketaatan kepada Allah SWT. Maka jadikanlah musibah itu menjadikan pelajaran yang berharga untuk hidup kita. Jadikan musibah sebagai motivasi untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita. Jadikanlah ini sebagai cambuk untuk semakin kita menjadikan takut kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebaiknya setiap dari kita introspeksi diri. Setelah Allah berikan kepada kita musibah, apakah keadaan lebih baik atau lebih buruk? Demikian kajian Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.